Maulana Muhammad Arif Lukman Hakim, The Honorable, kepada seluruh panitia studi banding serta seluruh pengurus jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja kita kepada Yang Maha Kuasa, puji kita kepada Yang Maha Suci, dan syukur kita kepada Yang Maha Ghafur. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan alam kita semua, yakni Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya Kanjeng Nabi, kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi, kepada para tabi'in, atba tabi'in Kanjeng Nabi, dan tak lupa juga kepada kita semua selaku umatnya yang ada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua tercurahkan oleh syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara studi banding Hima Esa IKIP Siliwangi bersama Esa Unika. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa English Student Association IKIP Siliwangi mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pengurus beserta jajarannya Esa IKIP Siliwangi dan juga Esa Unika yang telah menghadiri acara kami. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia yang telah turut serta ya dalam menyukseskan acara ini, serta kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara. Kegiatan studi banding ini bertemakan sharing and exchanging ideas to improve the performance of the organization, yang artinya berbagi dan bertukar ide untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kegiatan ini merupakan wadah pengembangan wawasan akademik yang diharapkan mampu memberikan inovasi, khususnya di English Student Association IKIP Siliwangi, sebagai sebuah kekuatan yang besar, serta untuk menambah dan menggali kembali potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota Hima Esa IKIP Siliwangi itu sendiri. Sehingga nantinya kegiatan ini akan membekas dan menjadi modal utama bagi seluruh anggota Hima Esa IKIP Siliwangi untuk menjalankan perannya kembali sebagai elemen masyarakat yang punya ambisi untuk melakukan perubahan, karena memang disadari atau tidak, peran mahasiswa adalah agent of change dalam masyarakat yang ada. Untuk itu, kami bermaksud mengadakan kunjungan studi ke Esa Unika. Kunjungan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya Esa IKIP Siliwangi untuk menjalin hubungan baik dengan Esa Unika. Besar harapan saya, isi dari acara studi banding ini tidak hanya berakhir dalam Zoom meeting saja, namun juga dapat diimplementasikan juga untuk pengembangan organisasi di Hima Esa IKIP Siliwangi dan juga Esa Unika pastinya. Selain itu, semoga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Amin. Sekian dari saya, mewakili seluruh panitia dan pengurus Hima Esa IKIP Siliwangi. Saya mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan dalam acara ini dari bahasa dan tingkah laku kami. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan studi banding yang akan berlangsung nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Hanan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Esa Universitas Pekalongan, yaitu Kang Muhammad Arif Lukman Hakim. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan beserta jajarannya, dan yang terhormat Ketua Esa IKIP Siliwangi, Saudara M. Hanan Masrur. Kemudian saya berterima kasih kepada segenap panitia yang telah menyiapkan semuanya agar hari ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai wakil dari Esa Unikal mengucapkan terima kasih atas kerjasama kali ini, dan acara kali ini merupakan kesempatan yang baik yang dapat kita gunakan untuk mengenal satu sama lain antara Esa IKIP Siliwangi dan Esa Unikal, dengan tujuan dapat menilai apa yang ada di Esa IKIP Siliwangi dan
apa yang ada di Esa Unikal. Semoga Bapak, Ibu, tamu undangan, beserta panitia dan rekan-rekan dapat menikmati acara hari ini. Sebelumnya, apabila ada kekurangan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Arif Hakim selaku perwakilan dari Esa Universitas Pekalongan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah perkenalan dari Himas Lit Esa Icep Siliwangi, waktu dan media dipersilakan. Oke. Udah waktunya kita perkenalan ya. Mohon maaf sebelumnya. Boleh di-share screen dulu. Sepertinya saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Hakim sebagai Ketua dari Esa Universitas Pekalongan. Kita mulai saja perkenalan dari Esa Universitas Pekalongan. Esa Unikal. English Student Association merupakan himpunan mahasiswa atau sekumpulan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Dalam hal ini, Hima Esa Unikal di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan, Jawa Tengah. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi intrakampus yang diharapkan anggotanya dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Hima Esa Universitas Pekalongan bertempat di kampus Universitas Pekalongan, Jalan Sriwijaya nomor 3, Pekalongan. Mengenai mana lagu, dalam logo Esa Unikal itu lingkaran di logonya itu bermakna persatuan dan integritas. Lalu warna putih pada tulisan yang terdapat pada logo bermakna kesucian. Logo Universitas Pekalongan di tengah melambangkan bahwa organisasi ini adalah bagian dari Universitas Pekalongan. Warna merah bermakna energi, warna biru bermakna komunikatif, tanggung jawab, dan profesionalitas. Dan warna kuning bermakna optimis, kebahagiaan, dan kesenian mental serta pikiran. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dan misi di Esa Unikal ini yang visinya aktif, progresif, inovatif, dan kompetitif. Maksudnya tujuannya adalah agar seluruh anggota bisa aktif dalam hal apapun itu dan progresif, inovatif, kompetitif, yang utama kompetitif dalam hal yang positif ya. Selanjutnya itu adalah struktur kepengurusan dari 2022. Ini tidak ada salah-salahnya. Yang pertama ada ketua, yaitu saya sendiri. Tugasnya penanganan tertinggi di Esa Unikal, mengkoordinasi kegiatan dan pengembangan organisasi, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak internal kampus maupun eksternal. Lalu di sini ada wakil sekretaris saudara, ada wakilnya Mbak Anita Rahmawati, bisa hai.
Selanjutnya ada sekretaris kita, Mbak Salma Masabila. Mbak Salma, bisa saya? Selanjutnya ada bendahara Milan PKK, Bapak Milan, bisa saya? Semuanya maaf. Lalu ada tugas dari BPH wakil sekretariat yang pertama itu wakil membantu ketua IPA dalam tugas, membantu dan mengawasi dinas kerja dan biru, membantu manajemen program kerja dan SDM. Lalu untuk tugas dari sekretaris membuat dan update sistem informasi administrasi dan surat mengelola arsip himpunan nasional, membuat laporan tanggung jawab pada akhir periode. Berikutnya adalah tugas dari bendahara Esa Unikal. Yang pertama mengelola keuangan Esa Unikal, melakukan pengecekan dana pada setiap kerja, membuat laporan keuangan pada akhir periode. Lalu di sini ada divisi SDM yang dikoordinasi oleh Mbak Rizka Yulianti. Mbak Rizka, bisa saya? Halo semuanya, halo Mbak Rizka. Lalu di sini ada Julita hari ini yang sebelah kiri. Mbak Julita, bisa saya? Mungkin Mbak Julita adalah ya. Selanjutnya ada Mbak Harisma Islami, Mbak Harisma, bisa saya? Mbak Harisma, mungkin dia Harisma Selanjutnya ada tugas dari SDM. Kepanjangan dari adalah pengamatan saya mempunyai tugas berikut. Yang pertama mengembangkan potensi internal desa, bertanggung jawab menciptakan SDM yang guna berdaya dan siap-siap dengan penanganan organisasi khusus, bertanggung jawab dalam proses organisasi dan menjaga kondisivitas organisasi. Selanjutnya ada Biro P3M yang dikoordinasi oleh Mas Fakih Syahputra. Mas Fakih, bisa saya? Nice to meet you. Halo. Selanjutnya ada Mas Amar Nurmardika. Mas Amar, bisa saya? Ya, itu Mas Amar, senyum Mas Amar. Selanjutnya ada Mbak Anastasia Salsabila. Mbak Anas. Halo Mbak Anas. Ya, mungkin beliau berhalangan belajarnya. Selanjutnya adalah tugas dari divisi PKMM. Kepanjangan dari PKMM sendiri pendidikan pelatihan masyarakat, mempunyai tugas mengembangkan potensi eksternal yang bertujuan untuk khalayak umum, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, mengikuti kegiatan yang bersifat penelitian baik di intrakampus maupun eksternal kampus, mengelola administrasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Lalu ada divisi Infokom Jaker yang dikoordinatori oleh Mas Muhammad Zakir Robit. Bisa saya?
Halo. Halo Mas. Halo. Selanjutnya ada Mbak Putri Nindya Pamsyuari. Mbak Putri bisa say hi? Hai guys. Ya. Halo. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Selanjutnya ada Mbak Ika Puspa Widiantini. Mbak Ika Puspa bisa say hi? Halo semuanya, salam kenal. Halo Mbak Salam Ika. kenal juga. Halo semuanya. Lalu berikut tugas dari Infocom Jaker. Infocom Jaker itu kepanjangan dari Informasi, Komunikasi, dan Jaringan Kerja. Bertugas mengoptimalkan media sosial Hima Isa Unikal. Berarti mereka memegang kendali atas sosial media dari Hima Isa Unikal. Selanjutnya, upgrading media, publikasi peringatan hari besar, membuat kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kemampuan mahasiswa terhadap teknologi dan informasi. Lalu ada divisi advokasi, dikoordinatori oleh Mbak Jihan Ana Rufaidah. Mbak Jihan. Halo Mbak Jihan. Halo everyone. Oh ya, itu Mbak Jihan ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Iqbal Rizky Imtihanul Iman. Mas Iqbal, say hi Mas Iqbal. Iqbal halangan Kak. Oh, berhalangan juga ya ternyata. Selanjutnya ada Nanda Puspita Aprianingrum. Mbak Nanda, bisa say hi? Mbak Nanda. Ya, mungkin berhalangan juga ya. Next, ada tugas-tugas dari Biro Advokasi. Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap warga himpunan atau warga ESA Universitas Pekalongan. Melakukan tugas rutin advokasi yang meliputi pencarian informasi, pelayanan aspirasi, dan penyelesaian masalah. Menampung aspirasi dari anggota untuk membuat organisasi lebih maju, menjadi perantara aktif terhadap mahasiswa dengan pihak prodi terkait isu tertentu. Nah, yang terakhir ada lembaga BSO yang dikoordinatori oleh Mbak Alia Putri Sadikin. Mbak Alia, bisa say hi? Hai semuanya, salam kenal. Halo Alia. Selanjutnya, anggota dari lembaga BSO ada Mbak Fortunelia. Mbak Fortun, bisa say hi? Mbak Fortun. Ya, mungkin saudara berhalangan hadir ya. Selanjutnya ada fungsi atau tugas dari lembaga BSO. BSO yang berarti badan semi otonom. Mengembangkan skill mahasiswa maupun skill mahasiswa himpunan pada khususnya dan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris pada umumnya. Membuat program kerja yang bertujuan melatih keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa. Menjadi wadah aspirasi dalam peningkatan minat dan bakat. Lalu di sini ada sedikit contoh dari kegiatan kita. Yang pertama ada ESA Mengajar atau Baksos. Kegiatan ini dilaksanakan kemarin pada bulan Ramadan. Jadi kita membuat semacam open donasi yang kemudian disalurkan kepada panti yang sudah kita pilih. Dalam penyaluran itu terdapat mengajarnya yang sesuai dengan
subjek yang kita pelajari yaitu bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada LKMMO yang tahun 2021. Kebetulan LKMMO tahun 2021 berjalan online. Dan selanjutnya ada webinar PEV. PEV ini merupakan program tahunan yang sering dilaksanakan pada Hima-Esa Unikal. Selanjutnya ada LKMMO tahun 2022. Ini baru terlaksana sekitar bulan April, setelah Lebaran lah. Setelah Lebaran di ruang kelas Universitas Pekalongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua dari Esa Universitas Pekalongan atas pemaparannya mengenai pengenalan Esa Universitas Pekalongan. Acara selanjutnya adalah penjelasan antar divisi Masrib Esa IKIP Siliwangi dan Esa Universitas Pekalongan. Kepada Mas Mbaknya semua dipersilakan untuk memasuki breakout room yang sudah disediakan sesuai dengan divisinya masing-masing. Waktu yang diberikan dari kitanya kurang lebih sekitar 1 jam. Nanti setelah beres bisa langsung masuk ke room utama lagi. Terima kasih Kang PT. Recording stopped. Mohon maaf Kang Teteh karena ada kendala. Mohon ditunggu sebentar. Boleh langsung memasuki breakout room yang sudah disediakan. Visinya kayak misalnya ada di Education Division itu bikin konten dalam bentuk video yang berupa dialog dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya udah ada teksnya nih. Nanti kita tinggal nge-stitch videonya gitu dengan baca dialog yang udah ada di dalam videonya. Terus ada juga konten dari Art and Culture Division itu ngebahas tentang aneka ragam budaya di Indonesia. Juga konten yang kita buat itu beragam, gak cuma di Instagram aja, tapi kita juga bikin kayak tadi misalnya podcast itu di Spotify, terus kita juga bikin di akun TikTok kita. Dan itu tuh gak cuma kayak misalnya di Instagram, gak cuma kayak di story aja gitu, kita juga bikinnya kayak di feed sama di reels gitu. Dan mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Teh Sansan.
Oke, makasih. Nah, selanjutnya, bentar. Oke, selanjutnya ada short term atau yang tadi tuh udah dijelasin program kerja jangka pendek ya. Di sini ada 5 program kerja jangka pendek. Untuk yang pertama tuh bakal dijelasin sama Teh Nui. Mangga disilahkan. Recording in progress. Oke, makasih. Slide selanjutnya bakal dijelasin sama Teh Isma ya. Enggak, disilakan Teh Isma. Ya, Teh, makasih. Kedengaran suaranya sebelumnya. Maaf. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di sini saya akan yang memberikan program kerja, penjelasan program kerja, yaitu yang pertama ESA Goes to School atau yang suka disebut IGS. Kegiatan kunjungan dari Hima ESA ke sekolah menengah atas dengan tujuan untuk mengenalkan kampus IKIP Siliwangi, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris serta Hima ESA. Di foto session ini, kita melaksanakan IGS di Sekolah Bina Bakti Utama Padalarang. Kita menyediakan acara ini hanya untuk kelas akhir yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau kepada para calon mahasiswa. Berawal dari mengajukan persediaan kepada pihak sekolah untuk dikunjungi dan kemudian mengenalkan IKIP Siliwangi dengan memberikan brosur, dan kita juga di sana mengundang beberapa dosen dari kampus kami untuk menjadi pemateri. Gunanya untuk memperkenalkan kampus kami dan juga Hima ESA lebih dalam, juga mendetail. Selain itu, kita juga menyediakan door prize untuk siswa-siswi yang aktif dalam bertanya atau semangat dalam acara IGS, untuk agar mereka menjadi lebih semangat dalam mengikuti acara yang kami adakan. Dan yang selanjutnya, studi banding. Kegiatan ini dilakukan untuk memperluas relasi dan juga sharing ilmu dari organisasi kampus lain, khususnya Himpunan Bahasa Inggris. Kita juga ingin menambah banyak motivasi agar kita terpacu untuk melakukan perubahan atau termotivasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan kebetulan foto session berikut ini adalah pertama kali, kayaknya ini ya, terkendala sinyal. Sebentar ya. Ya. Ada. Dilaksanakan di keperiodean tahun lalu. Dan kebetulan di keperiodean saat ini adalah pelaksanaan yang kedua kali. Ya, dan kami juga berterima kasih kepada pihak ESA Unikal yang telah menyempatkan waktu untuk mengadakan studi banding pada hari ini. Ya, silahkan selanjutnya. Oke, thank you Teh Isma. Selanjutnya,
Nah, ini slide terakhir ya, mungkin akan dijelasin sama Teh Elsa, enggak? Oke, terima kasih kepada Teh Sansan. Di sini saya akan menjelaskan desain poster. Desain poster adalah salah satu kegiatan perlombaan desain grafis yang dilaksanakan setiap hari peringatan atau hari-hari besar, misalnya di 17 Agustus. Nah, untuk input dari desain poster ini yaitu untuk umum, dan outputnya yaitu menjadikan peserta lomba bisa mendapatkan pengalaman dan memperdalam mengenai desain grafis. Nah, yang di samping ini adalah contoh desain poster pemenang di tahun lalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Teh Sansan. Terima kasih. Oke, makasih buat semuanya yang udah ngebantuin buat maparin program kerja dari PR ya. Untuk yang terakhir, makasih banyak ya sudah mau mendengarkan dan menyaksikan. Di sini ada sosmed dari ESA juga. Yang pertama ada IG, TikTok, Spotify atau podcastnya gitu ya, lebih ke podcastnya. Kemudian ada YouTube sama Gmail-nya. Mungkin sekian pemaparan dari Public Relation Hima IKIP Siliwangi. Selanjutnya bakal dilanjut untuk pemaparan dari ESA Unikal. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Jadi di divisi Infokom ini, saya Muhammad Zakir Robit sebagai koordinator divisi Infokom Jaker ESA Unikal, kemudian Putri Nindya Ayu Pamsuari sebagai staf divisi Infokom Jaker ESA Unikal. Bisa say hi, Mbak Putri? Dan kemudian Ika Puspawidiyandini sebagai staf divisi Infokom Jaker. Bisa say hi, Mbak Ika Puspawidiyandini? Semuanya, salam kenal. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang Infokom ESA Unikal atau Informasi Komunikasi Jaringan Kerja. Divisi Infokom memegang peranan dalam jaringan komunikasi dan informasi organisasi, kemudian mendukung persyaratan desain dan rilisnya media sosial ESA Unikal, terutama Instagram, kemudian mengoptimalkan kemampuan multimedia dan humas untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Contohnya seperti jika ada peringatan hari-hari besar atau informasi-informasi dari ketua pelaksana, bisa kami salurkan melalui grup WhatsApp. Dan kemudian aplikasi peringatan hari besar seperti Hari Kartini, Hari Buruh, dan hari-hari besar lainnya. Jadi nanti kita seperti membuat template untuk postingan di Instagram. Kemudian dalam divisi ini kan ada 3 orang. Nah, nanti kita tuh atur jadwal. Misal hari Kartini, Mbak Ika Puspa membuat. Terus yang hari buruh, Mbak Putri Nindya yang buat. Kemudian hari selanjutnya saya. Itu akan bersinkronisasi terus. Jadi akan berputar-putar terus sehingga semua anggota itu mendapatkan gilirannya untuk berpartisipasi dalam memperingati hari besar. Kemudian upgrading media atau memperbarui tema feed Instagram yang sebelumnya sudah disusun oleh demisioner sebelumnya. Itu seperti mendesain dari awal tema atau feed Instagram yang akan dibuat dalam periode pengurusan itu. Berikut adalah contoh dari desain pamflet hari besar
Jadi setiap ada peringatan hari besar tuh kita hanya mendesain posternya saja, terus ditempelkan di template yang sudah tersedia. Dan ini adalah, mohon tunggu sebentar, ada azan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan azan dan izin saya untuk melanjutkan penjelasan ini. Jadi ini adalah contoh template atau feed Instagram yang sudah kami buat, atau selengkapnya bisa dicek di IG kami, esa.unikal. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaparan program kerja maksudnya. Yang pertama, mendesain pamflet hari besar yang sudah dijelaskan seperti tadi. Setiap ada hari-hari besar atau tanggal merah itu bisa didesain oleh setiap anggota dari divisi Infocom. Dan kemudian yang nomor poin 2 sama 3 akan dijelaskan oleh anggota saya. Untuk studi banding, Mbak Ika Puspa Widyandini, the time is yours. Oke, terima kasih Robit.
untuk waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kak Puspa Widiandini. Saya anggota Divisi Infokom Jelkom SH Unikal tahun 2022. Sebelumnya, untuk program kerja studi banding ini bertujuan untuk melihat dan mempelajari bagaimana kegiatan-kegiatan ESA di universitas lain selain Unikal, sehingga diharapkan dapat memacu semangat dan kita tentunya dapat saling upgrade divisi Infokom untuk mencontoh kegiatan-kegiatan yang positif di ESA lain. Selanjutnya, untuk proker ini akan dilaksanakan kira-kira tanggal 25 November 2022 untuk ESA Unikal. Dan hari ini kita studi banding sama ESA IKIP Siliwangi. Terima kasih sebelumnya. Semoga beberapa proker dari ESA IKIP Siliwangi ini dapat memberikan kami inspirasi atau motivasi sehingga dapat meningkatkan lagi divisi Infokom Jelkom. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Mbak Ika, dan kemudian yang pelatihan desain akan dijelaskan oleh Putri Nindya Ayu. Silahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Putri Nindya. Saya dari Divisi Infokom Jelkom akan menjelaskan tentang proker pelatihan desain. Jadi pelatihan desain ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan potensi peserta dalam hal mendesain dengan sasaran peserta adalah internal anggota ESA. Kemudian kita rencananya akan menggunakan Canva medianya untuk kegiatan pelatihan desain ini, jadi seperti membuat pamflet, poster, dan lain-lain. Dan kegiatan pelatihan desain ini rencananya akan dilaksanakan pada 16 September 2022. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelatihan desain. Terima kasih. Izin menambahkan pelatihan desain ya. Untuk pelatihan desain kira-kira akan dilaksanakan pada 11 September itu akan insya Allah akan diselenggarakan secara offline dan akan materinya itu akan diisi dari demisioner ESA yang tahun kemarin dan ya rencananya akan diselenggarakan dengan pesertanya itu anggota internal ESA. Atau jika ada perubahan nanti bisa diganti menjadi anggota prodi pendidikan bahasa Inggris. Mungkin cukup sekian dari penjelasan divisi Infokom Jakar ESA Unikal. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kami, bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, makasih Mas sama Mbaknya. Udah ya, dari divisi Infokom Jakar itu sebenarnya satu divisi ya, Pak ya? Iya, itu satu divisi. Oke. Jadi pemaparan semua divisi udah ya, Kak? Udah semua? Iya, sudah. Oke, karena udah semua divisi maparin setiap job desk sama prokernya juga, mungkin kita lanjut ke diskusi ya. Diskusi, tanya jawab, barangkali ada yang mau di-sharing dari kakak dari Infokom Unikal sama dari PR-nya. Kita langsung diskusi sekarang.
tadi kan udah ya kayak prokernya tuh hampir sama ya, mungkin kayak bikin pamflet hari besar, studi banding, sama menyelenggarakan kayak pelatihan desain gitu ya. Kalau di kita ya namanya itu eskop gitu. Karena emang job desk-nya juga sama gitu, jadi ya nggak akan beda jauh, kayak prokernya pun pasti sama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau apa gitu, boleh? Saya coba izin bertanya, Kak. Boleh. Yang di bagian podcast tadi kan membahas tentang hiburan sama toxic positivity, tentang mental issue ya. Ya, itu betul. Apakah Ya. di podcast juga ada membahas tentang pendidikan bahasa Inggris gitu juga, Kak? Apa seperti membahas tentang materi bahasa Inggris secara singkat terus diselingi dengan contoh-contohnya gitu? Apa hanya berfokus pada toxic positif itu aja? Terima kasih, Kak. Oh, oke. Siap, izin menjawab ya. Kak. Oh, sama sebelumnya izin menjawab dulu dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan gitu. Siapa dulu ini yang menjawab? Sok mangga sama tes dulu. Oke, mungkin nanti boleh nambahin ya. Kalau mau sama Ana juga enggak, soalnya kan koordinator podcast Ana ya. Boleh, silakan Ana. Halo? Gak mau sama tes dulu. Gak apa-apa, sok mangga bisa mau sama tes dulu. Ya, jadi izin menjawab untuk podcast sendiri itu kan tahun ini kita banyak berkolaborasi dengan divisi lain, misal dari divisi Art and Culture, dari dokumentasi itu kita ngambil contoh kecilnya teh. Halo? Udah. Maafin ya, tadi keluar soalnya. Tadi saya udah ngejelasin dikit sih, kedengeran nggak? Nggak ya? Halo? Maaf, Kak, tadi kayak agak patah-patah gitu. Oh, patah-patah ya? Oh, oke. Mungkin karena jaringannya di sini. Sebenarnya untuk podcast tuh kan, kita tahun ini, suaranya jelas nggak? Iya, jelas, Kak. Oke. Untuk tahun ini tuh kita berkolaborasi sebenarnya dengan divisi-divisi lain. Mungkin yang contohnya tadi contoh dokumentasi yang tadi tuh kita ngambil dari divisi sport gitu, yang udah kita up. Sebenarnya untuk materinya sendiri kita nggak hanya tentang toksik atau tentang mental health aja gitu, karena balik lagi kita kolaborasi sama divisi lain, kita juga misalkan divisi Art and Culture, divisi Education, divisi Religi, divisi Financial Development. Jadi gak hanya, ya mungkin kalau ditanya apakah tentang sport aja atau tentang mental health aja, tidak gitu. Jadi kalau misalkan pembahasan, misalkan bulan ini tuh kita ngadain podcast dengan religi. Nah, jadi pembahasannya tentang kereligian gitu. Mungkin dari Teh Anai selaku koordinator dari podcast itu sendiri mau ada yang ditambahkan? Atau boleh? Mungkin izin nambahin dikit aja ya. Tadi benar apa yang kata Teh Sansan itu cuma kayak salah satu contoh dokumentasi podcast yang dijalanin di keperiodaan kita ini. Balik lagi ke divisinya masing-masing sih. Obrolannya itu kita bakal nyesuaiin sama divisi mana nih yang bakal kita kolaborasiin. Jadi kayak misalnya ada juga kalau misalnya Mas Mbak ngecek di Spotify
Itu tuh ada sama financial development, itu ngebahas tentang business plan, terus rencananya juga nanti kita mau ada kolaborasi sama Edu ngebahas tentang British accent, terus sama masih banyak lagi deh gitu. Jadi nggak cuma tentang mental issue doang, soalnya sebenarnya sih saya pribadi gitu ya ngebahas toxic positivity itu juga agak gimana ya, agak takut juga gitu kan, soalnya kalau udah ngebahas tentang masalah mental itu kan agak riskan kan ya, nggak bisa sama sembarang orang gitu diangkatnya. Jadi kita juga sebelum ngelakuin itu tuh kayak nyari-nyari informasi dulu gitu, terus kayak sempat nanya juga langsung ke yang ahlinya gitu. Jadi nggak asal angkat juga, rada takut juga sebenarnya ngebahas tentang mental issue juga gitu. Itu sih paling. Terima kasih penjelasannya, Kak. Oke, nah betul banget. Jadi itu mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin Kak, udah cukup? Izin bertanya. Boleh Kak. Untuk itu lomba desain poster hari besarnya itu pesertanya itu anggota Hima SA-nya atau seluruh PBI-nya? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya Kak. Langsung kalau misalkan desain poster itu kan kita ada sasarannya. Sasarannya tuh gak hanya mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris atau mahasiswa IKIP gitu ya. Sasarannya tuh kita umum. Jadi nanti tuh kita bakal nyari media partner buat nyebarin pamflet dari lomba desain poster ini. Jadi sasarannya tuh umum. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sama-sama Kak. Dari teman-teman PR mungkin ada yang mau ditanyain atau didiskusikan. Sebelumnya aku dulu nih mau sekedar sharing atau ya kalau disebut pertanyaan mungkin enggak ya, tapi pengen sharing aja gitu dari kakak-kakak Unikal tuh gimana. Nah, sebentar. Oke, secara garis besar gitu ya, kalau misalkan himpunan itu kan kita menampung, mewadahi dan menyalurkan minat mahasiswa ya, terutama prodi pendidikan bahasa Inggris itu untuk disalurkan kepada minat dan bakatnya masing-masing gitu ya. Nah, kita nggak bisa menutup kemungkinan ya kalau misalkan pandemik itu ngebuat mahasiswa atau mahasiswa yang mahasiswa, terutama mahasiswa mungkin ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa pandemik itu membuat mereka tuh jadi istilahnya terjebak di zona nyaman dan nggak mau ribet, karena emang kayak kuliah online tuh bikin kita jadi istilahnya ya udahlah kita terjebak di zona nyaman gitu. Ya udahlah kita kalau misalkan kuliah online kan kita cuman tinggal duduk aja gitu di depan laptop. Nggak kayak kita harus ke kampus, ikut kegiatan di kampus, kayak gitu. Dan ya pasti ya 2 tahun berlalu gitu ya, yang ngebikin jadi sebuah kebiasaan dan ngebikin jadi kita udah terjebak di zona nyaman gitu sebagai mahasiswa tuh. Ya mungkin dari kita kan sebenarnya banyak ya proker-proker yang dikhususkannya itu untuk mahasiswa gitu, untuk prodi pendidikan bahasa Inggris terutama. Namun ada sebuah proker gitu yang mungkin kakak mungkin di sini juga pernah mengalami atau mungkin gitu ya. Ya mungkin ada sebuah proker yang kita khususnya untuk mahasiswa, tapi mahasiswanya sendiri tuh minatnya dikit gitu, minatnya kurang, karena emang ya kalau misalkan dianalisis gitu ya, mereka tuh ya mahasiswa tuh ya terjebak sama zona nyamannya, kayak males buat ikutan proker tuh, ya mungkin itu salah satunya gitu ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, gimana sih gitu cara kayak kita kan mewadahi ya, untuk himpunan tuh mewadahi dan menyalurkan mahasiswa, minat bakat mahasiswa gitu, terutama kalau misalkan dari kakak sendiri tuh ada pelatihan desain gitu, kayak pelatihan desain, kalau di kita tuh ada eskop. Nah, gimana sih gitu tantangan terbesar gitu ya, cara ngatasinnya, solusinya, karena emang nggak bisa dipungkiri kita juga kayak ngerasa boring gitu ya, kenapa sih gitu ya mahasiswa tuh kita tuh
gini tuh kita tuh menyediakan event ini tuh buat mahasiswa gitu ya. Tapi kenapa dari mahasiswanya sendiri mereka terlalu pengen terlalu nggak bisa gitu ya. Tapi emang kita nggak bisa ya memaksakan gitu ya, memaksakan mahasiswa buat kayak ikut dong gitu, pelatihan apa sih nggak mau ikut, itu tuh buat kalian gitu, nggak bisa ya. Tapi ya mungkin solusinya itu gimana sih cara ya motivasi mungkin ya untuk kita selaku pengurus atau selaku penyelenggara acara tersebut biar nggak terlalu kita boring sih mahasiswanya nggak ada gitu, atau misalkan ya mungkin ada solusi juga buat kayak gimana sih cara narik mahasiswa biar mau ikut ke program kerja kita. Bisa ditangkap nggak poinnya, Kak? Bisa sih, berarti kayak para mahasiswa yang calon peserta ini tuh kayak pada malas gitu kan ya? Iya. Maksudnya, buat apa ikut pelatihan desain gitu, mending ya di rumah aja gitu. Kalau menurut saya mungkin karena ini kembali ke individu masing-masing ya, mungkin kita harus mengiming-imingi dengan benefitnya juga, seperti nanti kalau semisal ikut pelatihan desain ini bisa dapat SKPI atau surat keterangan pendamping jasa itu kan, membantu kelulusan. Terus dengan mengikuti acara ini kan bisa menambah keterampilan para adik-adik sekalian gitu. Mungkin seperti itu. Kalau misal terkait biaya mungkin kan itu juga mempengaruhi juga kan ya. Misal kalau kita membuka tarif yang terlalu mahal, mungkin mereka terlalu mempertimbangkan gimana daripada buat ikut pelatihan desain, ya uangnya buat apa, buat beli jajan atau beli apa. Kalau misal tarif biayanya diminimkan atau bahkan digratiskan, mungkin akan jauh lebih tertarik para calon pesertanya itu. Mungkin dari saya segitu, barangkali yang lain ingin menambahkan. Terima kasih. Iya Kak, jadi kalau misalkan ini konteksnya kita di program kerja yang satu program kerja jangka panjang gitu Kak, yang eskop itu sendiri. Nah, sebenarnya kan kalau eskop tuh kayak tadi udah jelasin kayak kita komunitas gitu, komunitas yang minat di humas IT gitu ya Kak. Tapi ya udah pasti kalau misalkan masuk jadi komunitas kan itu khusus prodi pendidikan bahasa Inggris ya Kak. Yang minatnya tuh ya yang masuk komunitasnya tuh yang enggak kayak mungkin kalau dulu mah ya sebelum ada pandemik tuh ada aja gitu ya dari mahasiswa tuh yang ikut, yang join. Namun setelah pandemik mungkin ya balik lagi tadi mereka terjebak sama zona nyaman mereka. Ya komunitasnya tuh jadi kayak berkurang gitu, sebuah komunitasnya tuh. Padahal itu kan disediakan khusus gratis gitu ya Kak. Gratis buat mereka prodi pendidikan bahasa Inggris. Kita menyediakan ya, fasilitas kayak pelatihan kayak gitu. Ya mungkin kayak ke kitanya juga yang ngasih, misalkan kita suka ngundang demisioner buat ngisi materinya di komunitas itu. Kalau misalkan ngelihat dari partisipasi mahasiswanya yang kurang, takutnya ya jadi gimana gitu ke demisioner yang ngisi materinya. Namun ya balik lagi kita semuanya saling backup gitu, setiap divisi itu kita saling backup buat kayak ya setiap ada komunitas itu dilakukan itu gimana caranya supaya nggak kosong gitu. Pada saat materi kan sudah ditentukan gitu ya Kak. Pemateri itu udah ditentuin mau tanggal berapanya. Jadi pada saat pelaksanaan itu ya saling backup. Cuman ya balik lagi kita tuh kayak kadang kayak jenuh gitu. Gimana sih gitu ya. Jenuh kayak mahasiswanya juga gak ada gitu. Mungkin dari kakak sendiri ada motivasi lain mungkin buat kayak kita tuh nggak terlalu jenuh di himpunan tuh gitu ya. Kayak ngurusin mahasiswa yang jelas-jelas mungkin nggak terlalu tertarik. Ya istilahnya poinnya tuh ya gimana sih supaya kita nggak terlalu jenuh di himpunan yang notabene
kita mewadahi mahasiswa, tapi mahasiswanya sendiri tuh nggak terlalu interest gitu sama kita. Gitu paling. Pertanyaan kedua mungkin ya, Kak. Terima kasih tadi yang udah mau jawab, yang udah jawab untuk pertanyaan pertama. Halo, suaranya jelas? Iya, halo. Ya. Jadi sebenarnya tuh proker pelatihan desain ini tuh baru ada di tahun kami. Kalau yang tahun kemarin itu kan sudah ada rencana buat pelatihan desain. Cuman kayak waktunya itu belum ada gitu loh, maksudnya kayak belum sempat. Jadi ini mau baru terrealisasi itu di angkatan kami. Nah, kebetulan dari proker kami pun ini belum terlaksana kan, itu tanggal berapa ya? Direncanakan bulan November, enggak bulan September gitu. Jadi kami kayak belum ada gambaran gimana kalau semisal mahasiswanya nggak pada datang atau gimana gitu. Cara biar kita ngadepinnya nggak, aduh kok yang datang dikit gitu. Jadi ya kita belum, soalnya kan belum merasakan langsung gitu, jadinya kayak belum tahu gitu. Izin menambahkan, jadi kan kita kan baru planning ya pelatihan desain, jadi mungkin untuk gambaran kedepannya gitu belum belum tersusun rapi gitu. Nah, kan dari kakak ikut Siliwangi kan maksudnya sudah jalan gitu. Boleh nggak misalnya kayak minta saran gitu untuk menghadapi kayak tadi yang kakaknya bilang gitu, kalau misalnya masyarakat umum itu kurang minat untuk mengikuti pelatihan desain sendiri karena mungkin emang berpikiran kayak buat apa sih ikut ini gitu, penting enggak gitu, atau ya mungkin orang awam kan belum melihat ke depannya ini penting ternyata untuk wawasan juga untuk keterampilan kita juga gitu. Oke, jadi kalau misalkan di Unikal tuh untuk pelatihan desain tuh program baru ya, Kak ya? Iya, Kak. Mungkin ini sekedar sharing aja ya, kalau misalkan tadi juga kan sebenarnya permasalahannya tuh sama gitu ya, kayak apa sih tadi? Bentar. Oke, jadi tadi tuh kan Kak Putri itu nanya kayak gimana sih, kita kan udah lama gitu ya kayak ngelaksanainnya itu program jangka panjang, dan kayak minta mungkin lebih ke sharing saran mungkin ya, saran kayak gimana untuk pelatihan desain ini. Kalau misalkan dari Unikal sendiri kan untuk pelatihan desain ini tuh kayak berbentuk lomba ya, Kak ya? Betul nggak? Lomba atau apa gimana? Soalnya dilakuinnya itu setahun sekali atau berkelanjutan gitu, Kak?
Maaf mungkin tadi kurang disimak gitu. Bisa kayak belajar bareng-bareng gitu, internal ESA aja. Oh, aku kira tuh kayak lomba gitu, kayak lomba pelatihan desain gitu. Oh, mungkin kayak pelatihan desain, cuman dilakukannya tuh sekali ya Kak. Ya mungkin untuk sarannya kayak kita pasti kalau misalkan kita kan dilakukannya tuh setiap satu periode itu kan sebulan sekali nih. Jadi ya mungkin ada rasa boring tersendiri gitu ya buat mahasiswanya. Ya mungkin untuk kalau misalkan satu kali pelaksanaannya tuh dalam 1 tahun, ya mungkin untuk sarannya tuh si materi atau acara apa namanya isi dari pelatihannya itu dibuat kayak lebih tepat sasaran. Misalnya sekarang tuh kan banyak kayak bisnis online tuh, kayak kita promosi produk di Instagram, Shopee kayak gitu. Kalau misalkan setahun sekali bisa kayak kita bikin pelatihan desain tentang sebuah produk kayak gitu. Soalnya kan emang kalau misalkan tepat sasaran dan ya sesuai yang udah dilaksanain gitu, ya insya Allah pasti banyak yang suka dan banyak yang mau. Cuman ya kita ya mungkin ini agak kurang ya kalau misalkan disebut sama ya sama tapi serupa gitu ya, tapi nggak sama gitu proker kita tuh kayak yang eskop sama pelatihan desain ini gitu ya. Ya mungkin untuk eskop sendiri kita adanya jangka panjang yang emang udah jangka panjang itu ya udah kayak turun temurun gitu. Jadi gitu, kalau misalkan kita ngadain dari kita memutar alihkan nih dari eskop jangka panjang itu jadi jangka pendek itu sebenarnya ya mungkin agak bakalan jadi pembicaraan emisioner mungkin ya. Tapi kalau misalkan ya mungkin kendala besarnya kalau misalkan program jangka panjang tuh ya boring sih sebenarnya. Kayak ya diadain lagi sebanyak, walaupun kita ngelakuinnya udah sebulan sekali gitu ya. Apalagi ini yang kayak seminggu sekali yang ya bisa jadi kayak bosen gitu kalau misalkan ya dilihat dari peminatnya itu sendiri gitu. Ya mungkin kalau misalkan ditanyakannya saran gimana supaya ya banyak peminat untuk khususnya proker yang dilaksanakannya tuh satu periode itu 1 kali gitu ya. Ya mungkin lebih ke tepat sasaran sama kebutuhan saat ini gitu. Itu mungkin Kak. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahin? Dari Teh Nui, Teh Isma, Teh Elsa, Teh Anai. Mau izin nambahin sedikit aja boleh Teh? Boleh. Jadi kalau menurut aku pribadi mah, iya benar tadi kata Teh Sansan kan bakal jadi boring gitu kan kalau misalnya yang namanya pelatihan desain tuh kayak seminggu sekali gitu kan yang kita lakuin tuh. Cuma kalau dari aku pribadi sih kayak balik lagi kayak gimana nanti kita cara nyampein si materi yang bakal kita sampaikan itu nanti gini. Jadi pokoknya gimana caranya si pelatihan desain ini tuh dibikin semenarik mungkin gitu. Jadi walaupun walaupun kita ngelakuinnya sering tuh orang tuh bakal seneng aja gitu ngedengerinnya kalau misalnya emang kita ngebawainnya itu fun gitu. Terus kalau saran dari aku juga sih kayak si materinya tuh jangan terlalu bertele-tele gitu loh. Kan kita walaupun kita nyampeinnya itu secara fun tapi mending singkat terus jelas gitu loh si poin-poin yang bakal kita sampaikan ini tuh. Jadi nanti gak bakal terlalu lama juga tapi tetap poin pentingnya itu bakal bisa ditangkap gitu sama sama teman-teman sendiri gitu kan. Itu sih paling. Oke, makasih. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang ditambahin lagi. Ya, mungkin ini lebih ke kita sharing aja ya. Nggak kayak
kita menggurui, wah kita terutama sharing yang udah kita alamin gitu. Ngelag gak ini? Mau nanya, buat ikut silangnya udah offline semua ya? Izin menjawab, mungkin kalau offline tuh belum ya, Mbak. Kita masih online, tapi sempat kita adain offline. Kemarin tuh ada 2 minggu tuh semua angkatan kita offline, tapi dijadwal juga sih. Cuman ya sekarang tuh balik lagi online gitu. Kayak sekarang mau bentar lagi tuh mau ada UAS, dilakukan secara online juga gitu. Kirain offline kalau di Unikal juga udah sama online. Masih online semua. Oh, masih online. Sama berarti ya. Soalnya emang ya takutnya kayak ya kita terjebak di zona nyaman gitu ya. Kayak udah online deh, udah aja kita online lah gitu. Soalnya ya kayak lebih fleksibel online gitu. Cuman ya balik lagi ke mahasiswa yang nggak pengen offline tuh ya beda ya. Setiap mahasiswa tuh kayak lebih ngerti kuliah offline sama kuliah online gitu ya. Gitu paling Mbak. Dari Mbak sama Masnya itu angkatan berapa ya? Kalau boleh tahu. Angkatan 2020, Kak. 2020 semua? Iya, betul. Oh, kalau dari kita tuh ada angkatan 2020 sama 2021-nya. Jadi 2021 tuh ya yang di istilahnya ada kakak tingkat sama adik tingkatnya gitu. Di ESA tuh di sini. Kalau dari Unikal. Kalau kayak gitu berarti iya sama Kak. Tak kira cuma yang ada di sini. Oh, iya. Berarti sama ya 2021. Oke, kita sampai 12.45 sebenarnya ada waktu 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau di-sharing lagi atau apa gitu biar kita nggak tegang-tegang amat gitu ya. Biar makin kenal atau ada hal-hal yang mungkin bisa di-sharing lagi, boleh? Waktunya 9 menit lagi. Ya benar gak sih? Ya. Ada atau sudah? Aku mau nanya dong, boleh nggak? Boleh banget. Mau nanya sama teman-teman Infokom ini, kan tadi tuh di salah satu proker itu ada desain pamflet hari besar ya. Nah, aku pengen pengen tahu gitu kan kalau misalnya ngedesain kayak gitu tuh apa sih kayak harus nyari dulu idenya dari mana gitu kan. Nah, aku pengen tahu kalau misalnya buat ngedesain kayak gitu tuh teman-teman semua dapat idenya dari mana sih, terus kayak atau enggak jadi ide desainnya itu dari mana gitu. Izin menjawab ya Kak. Kalau kita bisa nyari idenya dari Canva, terus ada juga yang dari Pinterest, terus dari Google-nya langsung juga ada. Jadi kita mencari mentahannya gitu. Kalau misal yang kemarin tuh kayak yang Hari Kartini, itu kan kayak gambarnya wajahnya Kartinya itu kita ambil dari Google misal, terus habis itu tinggal di rangkai-rangkai terus didesain sedemikian rupa sehingga modifikasi bentuk yang baru. Mungkin yang lain ada tambahan dari Putri India sama Ika Puspa? Kalau dari kita sendiri untuk template itu pamflet itu kan kebetulan kita kan bikin template-nya ya khusus jadi untuk feed Instagram. Jadi kita desain dulu kayak hari besar apa gitu, terus nanti kita masukkan ke template jadi biar masuk di feed itu seragam gitu. Semuanya itu jadi bisa masuk walaupun warnanya beda gitu, jadi dimasukin template kan bisa satu warna seragam gitu. Oke deh, makasih.
Oke, karena waktunya kita bentar lagi ya, mungkin boleh nih biar makin akrab, kita makin saling kenal. Kak boleh kita tukeran IG gitu ya, biar nanti kalau misalkan apa ya istilahnya kan kalau studi banding itu kita nyari relasi ya, biar kita makin akrab dan terutama untuk kedepannya juga bisa kayak kita nanya-nanya poker, mau sharing tentang perdesainan mungkin boleh kalau misalkan dari tanya-tanya langsung DM atau di IG. Boleh sekarang kita sharing bukan sharing apa namanya teh? Share username IG kita di chatbox ya. Nanti kita follow-followan. Abis ini kita dokumentasi dulu ya, Kak. Sebelumnya ya kita nanya-nanya santai aja mungkin ya. Dari Infokom ini berapa orang ya Kak? Dari anggotanya berapa anggota? Kalau dari pengurusnya 18 orang, kalau seluruh anggotanya sekitar 40 orangan lebih. Oh, itu teh semua include sama ketuanya mungkin ya, ketua himpunannya. Kalau yang anggota doang sekitar 40-an itu, kalau semisal seluruhnya kurang lebih ya mau 60-an. Wow, 60-an. Lumayan banyak ya. Kalau setiap divisinya tuh kira-kira berapa orang Kak? Setiap divisi? Kira-kira 4 sampai 3. Ada yang 2 juga. 3 orang. Berarti sama ya, nggak beda jauh. Kita juga setiap divisinya tuh ada sekitar 4 sampai 3 orang. 5 orang sih kalau di SA tuh. Sekarang untuk tahun ini tuh 5 orang. Kalau di IKIP SA Siliwangi itu jumlahnya ada berapa? Ada 3-4 masih yang itu kan Kak, yang ikutan himpunannya kan ada 34 orang. Kalau yang itu kepengurusannya itu, kepengurusan apa itu udah jumlah semuanya? Iya, itu udah jumlah keseluruhan 34 sama ketua himpunannya gitu. Berarti yang angkatan 21 pun udah ikut kepengurusan apa gimana Kak? Ya, angkatan 21 juga udah ikut kepengurusan kalau di S1. Kalau di Unikal sendiri itu gimana? Kalau 21-nya beda lagi? Iya, kalau yang di Unikal tuh A20-nya jadi pengurus, terus yang A21-nya masih jadi anggota. Nah, nanti tahun depan gitu digantiin itu yang A21 jadi pengurus. Oh, berarti emang ada sedikit perbedaan ya Kak. Kalau di Hima SA sendiri tuh ya yang jadi pengurus tuh yang 21 sama 20 gitu. Nanti kalau misalkan 20-nya udah lengser nih bulan Desember, bentar ada pesawat. Nah, kalau misalkan angkatan 20-nya ya yang udah lengser tuh nanti digantikan sama angkatan 21 dan sama 22 gitu, angkatan 2022 gitu. Jadi udah pengurus tuh angkatan 2020 sama 21 sekarang. Begitu, Kak. Tinggal 2 menit lagi mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya. Boleh dari PR-nya siapa yang mau screenshot? Oke, mungkin sama aku aja ya. Oke. Yang belum on cam, boleh on cam dulu kalau misalkan nggak ada kendala.
Mbak Ananda Dea Pitaloka sama Mbak Nafisyah. Kalau misalkan nggak ada kendala boleh di on cam dulu. Oke, mungkin terkendala ya. Lagi ada kendala, kita screen dulu. Oke. Halo, suaranya jelas nggak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua. Oke, makasih banyak buat kakak-kakak dari Infocom Unikal yang udah pertama tadi udah kita maparin materi, bukan materi ya, maparin prokernya, dan kita udah sharing juga. Makasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari kita, PR Public Relation Hima Esa. Mohon maaf, semoga kita banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, yang bisa kita terapkan mungkin di program kerja kita gitu ya. Mungkin sekarang kita langsung aja kembali ke room utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya dari. Terima kasih juga Kak. Ya, makasih juga. Recording stopped.